Presiden resmikan pabrik pemurnian logam mulia. Angkutan lebaran pelabuhan ditargetkan naik 20%. Halo pemirsa Garuda TV Surabaya, pada Sabtu 22 Maret 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Mengawali berita hari ini, informasi dari Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pabrik produksi pemurnian logam mulia milik smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini disebut mampu memurnikan konsentrat tembaga menjadi logam mulia, termasuk emas sebesar 50 ton per tahun dan perak sebesar 210 ton per tahun. Pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh jajaran pejabat daerah, manajemen PT Freeport Indonesia, serta tokoh industri nasional. Peresmian ini disebut menjadi langkah penting dalam industri pemurnian logam di Indonesia, di mana kedepannya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang dalam negeri. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi industri tambang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan beroperasinya smelter ini, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tinggi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengolah hasil tambang di dalam negeri. Pabrik ini mampu memurnikan konsentrat tembaga menjadi logam mulia, termasuk emas sebesar 50 ton per tahun dan perak sebesar 210 ton perak per tahun yang siap dipasarkan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Kita bangga bersyukur ya kita akhirnya punya processing dari logam-logam murni. Kita sekarang tidak mau menjual sumber alam kita sebagai bahan baku. Kita tidak mau lagi jual murah, kita mau diprosesing di Indonesia supaya nilai tambah bisa kita nikmati. Ini nanti tambah kekayaan negara untuk rakyat Indonesia ya. Jadi kita bersyukur dalam hal ini juga Freeport bekerja sama dengan kita dengan baik, dan saya juga ucapkan selamat kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga ini bisa terwujud. Ini sebetulnya impian lama kita, sudah belasan tahun, puluhan tahun sebetulnya. Alhamdulillah. Keberadaan pabrik pemurnian ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk peningkatan investasi, lapangan kerja, serta pertumbuhan industri pendukung di sekitar KIK Gresik. Laporan Yasin Al-Tafiri, Gresik, Jawa Timur, Garuda TV. Petrokimia Gresik. Sebanyak 1.000 anak yatim piatu dan sejumlah masyarakat berkumpul di Gor Tri Dharma Petrokimia Gresik. Mereka menerima bantuan dana dengan nilai total lebih dari 1,2 miliar rupiah. Bantuan yang dikemas dengan Safari Ramadan Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia ini secara simbolis diserahkan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, didampingi Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satrio Anugroho, di sela momen sebelum berbuka puasa. Adapun bantuan yang diberikan antara lain santunan untuk yatim, 1.000 yatim piatu dengan nilai total 280 juta, santunan guru TPQ 220 juta, serta santunan imam rawatib di 86 masjid musola sebesar 400 juta rupiah. Wakaf juga diberikan dengan bentuk Al-Quran dan perlengkapan kebersihan untuk musola dan masjid, juga wakaf 100 rombong untuk pedagang kaki lima. Pupuk Indonesia menyatakan bahwa sejak tahun lalu, tiap Ramadan digelar safari yang bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi anak perusahaan. Safari Ramadan
melibatkan anak perusahaan di bawah koordinasi Pupuk Indonesia. Mulai dari Aceh, kemudian Gresik di Palembang, kemudian hari ini di Petrokimia Gresik, dan selanjutnya juga ke Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Tapi intinya keliling itu untuk berbagi kebaikan, berbagi keberkahan. Luar biasa, kayaknya 1000 ini terbanyak sepanjang sejarah di Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak keberkahan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ini tidak hanya anak yatim, tapi juga dengan guru TPQ, kita juga dengan rombong berkah, masyarakat merengkuh masyarakat, dan juga ada musola dan juga alat kebersihan, semua itu berbagai berkah semua. Jadi kita ada kebetulan di bulan Ramadan, bulan penuh berkah tentunya ya, ini kesempatan yang ya memang kita ditemukan untuk berbagi itu tadi. Laporan Yasin Al-Rafiri, Gresik, Jawa Timur, Garuda TV. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Tani Merdeka menjalin kerjasama dengan Bulog Jawa Timur di Kabupaten Malang. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut program swasembada pemerintah dalam menyerap hasil pertanian petani Indonesia. Rapat kerja wilayah DPW Tani Merdeka Provinsi Jawa Timur sekaligus bekerjasama dengan Bulog Wilayah Kerja Jawa Timur digelar di Hotel Res UMM Kabupaten Malang. Turut hadir dalam bekerjasama ini, Langgeng Wisnu, pimpinan wilayah Bulog Jawa Timur, Ketua DPP Gerindra Kusni Mubarak, Ketua DPW TMI Rizky Setiati, serta Don Muzakir, Ketua Umum TPI. Menurut Ketua Umum TMI Don Muzakir, MOU ini sebagai komitmen Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan petani Indonesia. Salah satunya bekerja sama dengan Bulog dan telah ditetapkan harga beli gabah petani Rp6.500.000 per kilogramnya. Diharapkan program ini nantinya menjadi dasar swasembada pangan nasional karena telah ada 200 titik TMI tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama antara Tani Merdeka Jawa Timur dengan Bulog, Kanwil Bulog khususnya di Jawa Timur, ada 13 wilayah. Kita melakukan kerjasama dalam penyerapan gabah, jagung, dan kita membantu Bulog untuk tercapai target penyerapan gabah. Jadi kita menjemput gabah, ini sudah tanggung jawab kita sebagai organisasi petani yang membantu pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan dalam masalah swasembada pangan. Seterusnya kita melakukan hari ini konsolidasi, yaitu rapat kerja Tani Merdeka Jawa Timur, yang nanti setelah rapat ini kita banyak akan melakukan aksi-aksi di lapangan, membela para petani, mendukung swasembada pangan. Sementara, Bulog menargetkan serapan di Jawa Timur sebesar 590.000 ton gabah. Saat ini selama 3 bulan telah terserap 86.000 ton dengan perhitungan serapan harian 5.000 ton per hari dari petani. Pihaknya optimis dalam 1 tahun target serapan nasional sebesar 3 juta ton dapat terrealisasi. Pada prinsipnya Bulog akan membuka semua kerjasama untuk merealisasikan target yang sudah dibebankan pemerintah. Dalam ini untuk penyerapan gabah beras secara nasional itu 3 juta ton, sedangkan untuk Jawa Timur 593.000 ton itu. Jadi kerjasama apapun yang itu untuk mendorong percepatan penyelesaian target akan kita ambil. Dan kalau kita lihat dari filosofi tadi yang disampaikan terkait pembentukan Tani Merdeka, memang sangat relevan untuk mendukung target itu. Bulog memastikan serapan saat ini belum maksimal terkendala hujan karena mengakibatkan proses pemindahan gabah tidak maksimal. Bulog optimis ketika musim hujan reda, serapan hasil panen petani lebih maksimal. Dari Malang, Jawa Timur, Pratnya Pramita, Garuda TV. Pemirsa, jelang Lebaran, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih sepi pemudik. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, meski libur lebaran tahun 2025 diperkirakan lebih awal, namun hingga saat ini situasi arus penyeberangan di Pelabuhan ASDP Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur nampak lengang. Untuk mengantisipasi adanya ledakan arus mudik, operator pelabuhan juga telah mempersiapkan 54 kapal. Beginilah situasi kantong-kantong parkir di Pelabuhan ASDP Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak nampak kendaraan roda 2, mobil pribadi, bus, hingga truk mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Jalur menunjukkan loket penumpang di pelabuhan tersebut juga terlihat lenggang. Tampak juga aktivitas bongkar muat penumpang dari masing-masing kapal dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi tidak terlihat penuh. Salah satu penumpang pejalan kaki memilih mudik lebih awal lantaran tidak ingin terjebak akibat ledakan mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Dari pantauannya di Pelabuhan Gilimanuk, sama seperti kondisi Pelabuhan ASDP Ketapang yang nampak lenggang dari penumpang. Keadaan di Pelabuhan Gilimanuk sendiri untuk arus mudiknya itu ramai atau enggak? Bagaimana? Enggak sih, masih longgar. Enggak ada kepadatan penumpang di tiket atau gimana? Enggak ada. Lancar ya? Iya, lancar. Enggak ngantri tadi waktu masuk? Enggak. Melihat situasi ini, ASDP Cabang Ketapang masih mengoperasikan 24 kapal guna melayani penyeberangan dari Ketapang dan Gilimanuk atau sebaliknya. Meski demikian, jika ada ledakan arus mudik, maka pihak ASDP Ketapang akan menambah operasi hingga 54 kapal. Laporan Pendik Rianto, Banyuwangi, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, lonjakan penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Lebaran 2025 diprediksi mencapai 20%. PT Pelda 3 optimis mampu memenuhi target tersebut meski tahun lalu mengalami penurunan penumpang dan gagal mencapai target 15%. Pada angkutan Lebaran 2025, PT Pelindo 3 menargetkan ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 20%. Target ini lebih tinggi 5% dibandingkan tahun lalu yang ditargetkan sekitar 15%. Hal ini diungkapkan Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3, Karlinda Sari. Meski menargetkan 20%, kenaikan penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini cukup tinggi. Namun, Pelindo tetap berusaha untuk memenuhi target. Meski angkutan Lebaran pada tahun 2024 lalu terjadi penurunan penumpang atau 5,4 juta orang pada 2024, sehingga target tidak mencapai 15%.
Penurunan penumpang pada tahun 2024 ini karena banyak masyarakat memilih moda transportasi lain selain kapal laut. Mungkin di angka 20% ya, jadi peningkatannya. Tapi nanti kita lihat juga karena di tahun kemarin pun itu sebenarnya turun. Untuk yang khusus Lebaran ya, mungkin karena sudah ada alternatif jalan seperti jalan tol ataupun juga darat ataupun udara gitu ya. Jadi kemarin memang ada sedikit penurunan dan kalau yang sekarang ini sih kita tetap optimis kalau misalkan 20% dari yang lalu-lalu. Berapa pencapaiannya yang tahun? Sementara itu, untuk persiapan angkutan lebaran pelabuhan telah mempersiapkan posko bersama, fasilitas penumpang, jalur penumpang, dan area untuk parkir keluarga penumpang yang datang menjemput. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan lebaran 2025, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mengoperasikan Kereta Api Mutiara Timur tambahan relasi Surabaya-Gubeng ke Tapang. Kereta ini beroperasi mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Uniknya, dalam rangkaian kereta ini, terdapat kereta wisata panoramik dengan kapasitas 38 tempat duduk. Kereta ini menawarkan pengalaman berbeda saat mudik dengan fasilitas jendela luas, sunroof, serta layanan minuman gratis selama perjalanan. Kereta api Mutiara Timur tambahan dihadirkan untuk memberikan opsi perjalanan bagi penumpang tujuan Jember dan Banyuwangi. Kereta ini memiliki kapasitas 300 tempat duduk kelas eksekutif. Kereta api Mutiara Timur tambahan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Ketapang pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk perjalanan sebaliknya, kereta berangkat dari stasiun Ketapang pukul 8.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Surabaya Gubeng pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Menariknya, dalam rangkaian kereta Mutiara Timur tambahan ini, terdapat kereta panoramik dengan kapasitas 38 tempat duduk. Kereta ini menawarkan pengalaman berbeda saat mudik dengan fasilitas jendela luas, sunroof, serta layanan minuman gratis selama perjalanan. PT KAI terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan dan berharap pengoperasian kereta api tambahan ini dapat menambah kapasitas tempat duduk, terutama pada momentum mudik lebaran di tahun 2025 ini. Dengan beroperasinya kereta api Mutiara Timur tambahan ini, berarti selama masa angkutan lebaran nanti di Daob 8 Surabaya ada 9 kereta api jarak jauh tambahan dan juga 49 kereta api jarak jauh reguler yang berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April dan total tempat duduk dari 58 kereta api tersebut sebanyak 32.320 tempat duduk per harinya. Hingga 18 Maret pukul 8 waktu Indonesia Barat, PT KAI Daob 8 Surabaya telah melayani 2.056.575 pelanggan selama masa angkutan lebaran. Puncak pendapatan diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 lebaran dengan jumlah tiket terjual sebanyak 23.260. Sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 menunjukkan angka penumpang yang tinggi. Stasiun Pasar Turi menjadi stasiun dengan pelayanan terbanyak, yaitu 143.804 penumpang. Stasiun Surabaya Gubeng mencatat 135.321 penumpang. Stasiun Malang 79.366 penumpang. Sedangkan Stasiun Sidoarjo 20.223 penumpang dan Stasiun Bojonegoro 23.278 penumpang. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Partai Gerindra dan Grip Jaya Tulungagung gelar baksos Ramadan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, DPC Partai Gerindra dan Gripjaya Kabupaten Tulungagung menggelar acara bakti sosial pada bulan Ramadan. Selain memberikan aksi nyata dengan membagikan paket sembako dan santunan kepada anak yatim piatu, kegiatan ini juga sebagai ajang mensosialisasikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Dalam kegiatan bakti sosial ini menyentuh langsung masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga aktif mensosialisasikan program-program penting pemerintah, yaitu makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Kegiatan bakti sosial ini meliputi pembagian paket sembako kepada warga yang membutuhkan, pembagian takjil, serta santunan anak yatim piatu. Semua ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Itu memberikan santunan kepada anak yatim dan bagi takjil, memberikan kaum duafa dan anak yatim piatu pada hari ini dan buka bersama. Tentu ini adalah suatu kegiatan yang positif, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mendukung program-program Pak Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dan ketahanan pangan. Tentu nanti GRIP juga ikut menyumbangkan tenaga maupun pikirannya dalam hal melaksanakan, mendampingi, mengawal program-program nasional tersebut. Selain bakti sosial, mereka juga aktif mensosialisasikan program makanan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak agar tumbuh sehat dan cerdas. Tidak ketinggalan program ketahanan pangan juga menjadi fokus sosialisasi. Masyarakat diajak untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui teknik bercocok tanam sederhana dan pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan ini dilakukan oleh DPC Gerindra Tulungagung dan Gripjaya Tulungagung ini adalah contoh nyata sinergi antara organisasi masyarakat dan partai politik dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Laporan Catur Santoso, Tulungagung, Jawa Timur, Garuda TV. Sebuah kedai khas Pakistan menjadi viral di media sosial karena aksi atraktif juru masaknya saat hendak menghidangkan menu makanan pelanggan. Tak hanya penasaran dengan aksi juru masak, kuliner khas Timur Tengah ini juga menjadi buruan bagi masyarakat untuk berbuka puasa. Kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya tak pernah sepi dari pecinta makanan khas Timur Tengah.
Salah satunya kuliner khas Pakistan yang mulai diburu warga Surabaya sebagai menu buka puasa. Berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, satu-satu rumah warga khas Pakistan ini selalu ramai saat maghrib tiba. Aksi juru masak sangat atraktif menghidangkan menu makanan dengan melempar dan menangkap makanan yang dimasaknya. Aksi ini juga menarik pengunjungnya untuk melihat secara langsung sambil menunggu antrian makanan pesanan. Beragam nama menu daging dan ayam panghang dengan bumbu rempah khas Timur Tengah membuat menunya menjadi buruan untuk berbuka puasa. Seperti Syekh Kebab dari olahan daging, tikka sapi, malai boti ayam, ayam tikka boti, dan ayam angara. Sedangkan menu nasi spesial yang dihidangkan di atas wajan bersama daging kambing, sanagat, menggugah selera Anda, 2 variasi nasi Uzbek kambing dan nasi Uzbek ayam bakar. Sementara itu, menurut pengunjung, menu masakan di restoran ini karena penasaran dari rasa, apalagi banyak diulas di media sosial. Menurut pengunjung, meski berasal dari Timur Tengah, ternyata cukup ramah di lidah masyarakat Indonesia. Rasanya nasi Timur Tengah ini enak, gurih, untuk harganya worth it. Apa yang menarik ini, Mas? Yang menarik banyak sih, Mas. Soalnya tadi saya pilih menu apa ini? Spesial. Jadi ada daging sapi, kambing sama ayam. Rasanya sih unik ya, pastinya kan beda dengan masakan kita kayak sehari-hari. Nah ini kebetulan lagi bulan Ramadan, jadi nyobain lah pas kebetulan mereka. Yang paling disuka apa ini? Ini tadi pesen yang paket spesial, jadi memang menunya lengkap mulai dari ayam, kambing, sama sapi. Sementara itu, Rafiullah, pemilik restoran Pakistan, untuk menghadirkan sensasi dan rasa khas Pakistan, semua menu dimasak langsung oleh chef asli orang Pakistan. Raffi senang karena warga Surabaya suka masakannya karena dalam sehari bisa menjual hingga lebih dari 300 porsi menu makanan. Raffi merasa puas karena warga Surabaya bisa kenal masakan Pakistan yang sangat lezat. Yang pertama mungkin karena ikhlas, kita kalau sajikan makanan kita itu dengan sangat ikhlas, gara-gara itu makanan kita itu sangat enak. Dan tapi kalau untuk rasanya itu semua rempah-rempah, semua bahan-bahan kita beli di Indonesia, tidak ada yang kita impor dari Pakistan atau negara lain, karena Indonesia itu sangat kaya sama rempah-rempah ya. Jadi mungkin resepnya aja yang beda. Terus kita masak, rasanya cocok sama orang Indonesia. Terus dulu pas kita masakan kita ini itu biasa tidak ada sambalnya. Akhirnya banyak orang request untuk tambah sambal, dan kalau kita tambah sambal, orang-orang tambah suka, alhamdulillah. Restoran Pakistan ini menawarkan berbagai menu dengan harga bervariasi. Seperti Syekh Kebab dijual dengan harga Rp9.000 per biji dan tikka sapi seharga Rp18.000 per tusuk. Sedangkan nasi Uzbek dijual dengan harga Rp20.000 per porsi. Nasi Uzbek kambing seharga Rp58.000 per porsinya. Dan spesial nasi platter 5 daging bakar seharga Rp60.000 per porsinya. Rumah makan Pakistan ini tiap hari menghabiskan sekitar 50 kg daging sapi, 20 kg daging ayam, dan 10 kg daging kambing. Selain 30 kg beras Pakistan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.